Kembali lagi di Prabu Live. Yang mau kepo saksikan gosip-gosip hari ini, selamat menonton. Pak Berdi dan Bang Effendi, ini ada berulang lagi nih yang terkait universitas dan juga menanggapinya gimana Bu? Terima kasih kawan-kawan. Saya mau jelaskan ya, yang tentang Pak Tito, mantan Kapolri kita, sekarang adalah Menteri Dalam Negeri kita. Itu adalah putra terbaik di kepolisian, supaya tahu. Tahun 1987 akabrinya itu lulus, dapat penghargaan Adi Makayasa. Kedua, dia putus sekolah pernah di Inggris, lulus yang terbaik. Ketiga, pernah sekolah juga di Auckland. Terus keempat, dia pernah juga di Nanyang University Singapore. Jadi pernah sekolah di Amerika segala macam ya. Jadi ini Resmond kalau bicara, kan dia berkata apa yang dia bicarakan? Dia bilang begitu. Terus manipulasi. Ini dia pembicaranya, saya putar ya. Yang dia bicara dia nih ya. Jelas tidak? Dengan segala risikonya dong. Jelaslah itu sampai sini ya kan. Kasus Jessica Wongso, saya tantang itu Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Al-Azhar penipu. Tito Karnavian, ingat sampai hidup saya habis nafas saya kejar loh. Tito Karnavian penipu, manipulasi barang bukti digital. Pakai Hirat Shop, remake dan Hirat Shop, otak-atik. Barang bukti digital, seorang anak bangsa 20 tahun dipidana, 8 tahun di penjara, 4 tahun dan 4 bulan di Sertikus. Tito Karnavian sudah 1 tahun lebih saya mati-matian, nggak berani menantang saya dari pengadilan. Nah ini, jadi supaya tahu ya, ini kalau aneh kata dia tidak puas, dia kan bisa ke pengadilan, bisa apa PK kayak apa segala macam ya. Tapi ini langsung mengata-ngatai putra yang terbaik, putra Indonesia, mengatain kata-kata yang begitu kasar. Jadi saya lihat ini, Resmond ini selalu menyerang orang-orang yang terkenal. Nah, kalau andai kata dia tidak terbukti atau tidak minta maaf, akan kita laporkan. Ini namanya seolah-olah pencemaran nama baik juga, ya. Bikin membuat gaduh di Indonesia dan ujar kebencian dan tidak membuat kepercayaan kepolisian ini berkurang karena statement yang kurang benar ini. Masa ngatain kasar sekali begitu? Nah, coba Baby. Oke, jadi kami duga di sini Resmond ini pansos karena aneh ya, kok setiap ada orang terkenal dia langsung bicara ujaran kebencian gitu kan, sebetulnya tidak boleh. Kalaupun bicara juga langsung nyebutin nama, langsung kesel, langsung ini, langsung itu, harusnya kan ada inisial atau apa. Tapi ini kan terlalu vulgar sih, mungkin karena dia merasa dia juga dokter forensik kan gitu ya. Jadi dia merasa mungkin itu udah listingannya atau bagaimana, kita nggak tahu. Tapi yang jelas saat ini kita kami pengen menunjukkan ya udah, karena saya kan promotor untuk combat fighter ya, dari tinju, muang thai, kungfu. Jadi lebih baik daripada bacot-bacot aja, udah kita adain aja. Kalau mau pansos, ya, sekalian ya kan. Mau lawan siapa nanti kita cari lawannya. Karena kan bahaya ini kalau bicara-bicara seperti itu, karena politik sekarang di Indonesia kan lagi hangat-hangatnya, lagi panas-panasnya. Kenapa dia nggak diladenin? Ya mungkin pasti kan ada sesuatu, ya kan? Karena dan dia juga harus membuktikan omongannya, dia sudah mendalilkan penipu, manipulasi, ya kita lihat mana bukti-buktinya. Apalagi mengatakan laboratorium forensik gitu ya, betul. Tidak benar. Nah, coba gimana Pak? Jelaskan masalah forensik. Ya baik, saya tambahkan pada teman-teman wartawan. Memang pernyataan Dr. Resmond Sianiper ini pertama berdampak kepada kegaduhan di masyarakat. Kedua, membuat masyarakat ini menurun kepercayaannya kepada lembaga-lembaga penegak hukum, terutama Polri. Seorang
mantan Kapolri yang begitu banyak prestasi diserang sangat tidak berdasar begitu. Dr. Rismond ini mengungkap perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu mengangkat kembali perkara Jessica Wongso yang menyebut di situ Pak Tito itu melakukan rekayasa dan manipulasi, dituduh fitnah dan bahkan dituduh sebagai pengkhianat bangsa. Ini kan pernyataan yang sangat tidak etis dan tidak patut begitu. Jadi patut kita duga Rismond ini seperti yang disampaikan, mencari panggung sandiwara dia ya. Jadi dia hanya mencari panggung untuk popularitas saja. Maka kalau dia tidak minta maaf, mungkin akan kita menempuh jalur hukum melaporkan beliau gitu. Iya, ujar kebencian. Ya. Jadi bila mana masalah forensik ini dikatakan yang seperti apa? Kemungkinan kalau katanya ada masalah yang biasa gitu. Terutama kinerja Mabes Polri di bidang forensik. Beliau meragukan hasil-hasil forensik yang dikeluarkan oleh Mabes Polri. Ini bisa berakibat fatal. Betul. Sementara kinerja laboratorium forensik Mabes Polri itu sudah diakui gitu, tidak hanya di Indonesia tapi juga negara luar mengakui, sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Susnadu Adi sebagai mantan Kabar Reskrim begitu. Jadi pernyataan Rismond ini sangat disayangkan ya. Itu barangkali. Bukan polisi kayak saya, alumni dari Akademi Kepolisian. Saya ini AKABRI zaman dulu. Mereka memang kemahirannya itu, dan Pak Roy tahu persis kok. Kalau ada bom nggak apa, ya. Tapi mudah-mudahan mereka yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, Pak Susno. Kalau urusan bom nggak boleh. Saya sebagai Kabar Reskrim, apalagi saya nggak ngerti ini, saya nggak ngerti tentang kimia forensik. Saya katakan H2+O jadi gimana gitu, nggak mau dia. Jadi apa? Nah, jadi ini aja sudah diterangkan sama mantan Barreskrim. Nah, coba apa lagi? Ya, jadi kita minta kepada Dr. Rismond ya untuk mencabut pernyataannya, minta maaf. Kalau tidak dilakukan, mungkin kita akan melakukan langkah hukum untuk melakukan pelaporan terhadap fitnah dan ujaran kebencian yang dia sampaikan melalui media sosial begitu. Dan ingat Rismond, kamu jangan suka sombong. Ya. Andai katanya saya nih ya, satu hari ini saya ya tidak kita tidak dilayani sama polisi. Satu hari aja tidak dilayani. Coba kalau rumah saya bisa disamperin sama penjahat. Ingat, jangan sombong. Ada polisi, masih aman ini Indonesia. Dan kita juga termasuk negara-negara aman. Jadi kamu jangan merusak citra polisi. Oke? Dan banyak lagi kamu sebut jenderal-jenderal yang lain-lain, kamu sebut itu. Bukan satu aja. Ada beberapa. Krishna Mukti kamu sebut juga. Ada lagi beberapa. Ada barang buktinya semua itu. Jangan salah sedikit-sedikit. Oh Pak Bro, ini bagaimana? Ini ban saya di ini. Apa benar itu? Janganlah seolah-olah kamu berpolitik mengadu-ngadu yang nggak mungkin. Pak Bro itu orang pintar, presiden kita orang pintar, ya. Dan saya cukup kenal lama orangnya, baik orangnya dan bijaksana. Oke. Terima kasih. Berarti kalau secara pribadi kenal nggak, personal gitu? Oh kenal, saya kenal. Karena kita ini budak-budak Palembang kita nih kan, supaya tahu bapaknya itu orang pintar juga memang. Orang tuanya Pak Tito itu. Ya. Berarti udah sempat negor secara langsung Bakun atau enggak, kalau kita ini spontan aja sebagai warga negara aja, begitu warga negara yang baik yang pernah merasakan adanya polisi ini aman gitu, rasanya aman. Ya kalau katanya negara Amerika aja kan biar bagaimanapun juga tetap aja ada kejahatan-kejahatan biasa itu mekanisme yang hidup kan begitu. Jadi nggak ada tuh satu negara yang 100% hidup. Saya berapa kali ke Swiss juga gitu.
Pasti tetap aja ada, 1-2 ada gitu. Biarpun paling rendah itu Swiss, itu negara yang paling rendah kejahatannya gitu. Saya udah 5 kali ke sana ke Swiss. Jadi saya tuh udah tahu ini kok hebat sekali nih orang, saya bilang gitu. Bang, kalau misalnya tiba-tiba nanti dia ada permohonan maaf, menyesali ucapannya gimana, Bang? Ya, itu ya namanya seperti kayak Hercules gitu ya. Nah, itu gentleman, langsung dia ada salah dia minta maaf ke sana, kan beres kan begitu. Tapi kan kalau andai kata dia minta maaf kan orang kan bisa lihat, wah ini cuma pansos doang dia lah, dia udah maklumi lah biasa manusia gitu. Itu tadi kan videonya satu tuh Bang ya. Apa emang sebelumnya dia sering melakukan itu di daerahnya gitu? Apa namanya, provokasi, jatuhnya provokasi? Ya banyak, ada beberapa itu yang bukan ini aja. Ada beberapa jenderal-jenderal yang disebut gitu. Selain kita bilang nggak ada etikat baik untuk, ya kita akan cari jalur sebagai warga negara yang baik ya, yang melihat kepolisian itu adalah sangat luar biasa kalau saya lihat ya gitu ya. Nah, kalau coba kalau anda kata nggak ada kepolisian, bagaimana ini negara coba gitu ya. Memang ada tentara, ada apa, kita akuin semua itu kan, tapi bidangnya masing-masing. Bidang kemasyarakatan itu adalah kepolisian gitu. Dia terlalu banyak menyebutkan pihak kepolisian, itu bisa menjadi mencoreng polisian banget ya. Itu kan pencemaran nama baik. Itu pencitraan ya. Jadi kan otomatis kan disangka bener. Kayak disebutin Pak Tito seperti apa yang dia bicarakan tadi kan gitu kan. Ya. Oke, terima kasih. Kan dulu kan Gibran pernah tentang itu Bang, terkait ijazah ya, orang nggak percaya datang kan mau sulit apa gitu. Oh, kita nggak sebut masalah itu, nggak, kita nggak mau gitu, masalah ijazah itu lain lagi. Ini kita bicara mengenai dia berkata-kata yang kurang benar tentang Pak Tito Karnavian. Oke. Ya, karena itu sudah di jalur arenanya hukum, jadi kita nggak mau bicara. Oke, cukup. Rencananya kapan mungkin agendanya untuk Apa? Tindakan lebih lanjut? Coba kita lihat dia, kita tunggu aja. Apakah dia ada respon? Ada waktu. Diberi waktu nggak? 3 hari. Enggak, dalam 1 minggu lah. Kita lihat aja gitu kan. Tapi di sini apa Bang, mungkin untuk bersuara seperti ini Bang, adakah kepentingan khusus Abang di sini? Oh, nggak ada kepentingan saya nggak ada masalah kok, nggak ada kepentingan saya. Cuma kepentingan saya ini kan selalu kan lihat karena Pak Tito tuh saya kenal tahu baik gitu ya, kenal baik dan prestasinya luar biasa gitu. Itu aja, nggak ada nggak. Coba kamu tanya, begitu saya kenal ada nggak satu saya minta proyek? Nggak pernah saya minta satu apa. Orang itu kalau kepentingan tuh minta proyek apa? Satu ada di departemen apa catat nama saya, nggak pernah saya minta. Itu supaya tahu. Bang, andaikan dia nonton mungkin mau ngomong apa sama siapa itu? Siapa tadi? Alexander Lesmond. Ya biar sebodoh amat ya, dia kan punya tugas apa, mau ngomong apa terserah. Ya. Ada pesan nggak mungkin? Pesan tegas untuk dia? Pesan-pesannya lebih baik kamu sebagai warga negara baik, berkatalah yang sopan bila mana salah, ada kata-katanya yang ada katanya mau kamu cari keadilan atau apa, ya kan udah ada panggungnya, udah ada jalan, bisa ke pengadilan atau apa. Jangan bulan apa-apa sudah memvonis orang dar begitu kan. Itu kan gaya-gaya preman kan begitu. Oke.